Halo, ketemu lagi sobat-sobat orasi ya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, obrolan seputar energi. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, ya kan? Seorang tamu istimewa, seorang praktisi sekaligus aktivis di bidang energi, ya khususnya di bidang upstream, Kang Asep Samsul Arifin. Ya, saya panggilnya Kang Asep aja ya, kebetulan beliau Asgar, asli Garut. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah Mas Febri. Gimana kabarnya Mas Febri? Alhamdulillah. Ini kayaknya satu kehormatan juga saya bisa hadir di sini Mas Febri ya. Udah lama topiknya orasi gitu orasi. Di sini ya. Obrolan seputar energi gitu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih Mas Febri. Kayaknya kelihatannya tambah muda aja Kang Asep nih ya. Tambah muda, tapi kalau lihat dari posisi rambut tambah putih Mas Febri ini gitu. Oh, itu bukan dicet ya? Bukan dicet. Trennya masa kini Mas Febri. Ya. Jadi Kang Asep ini sudah hampir 20 tahun ya Kang Asep ya? Kurang lebih hampir 20. Lebih dari 20 tahun ya kan sebagai praktisi di bidang energi ya, khususnya di upstream. Jadi eksplorasi dan produksi migas gitu. Baik Kang Asep, Kang Asep kan sudah cukup lama ya berkecimpung di bidang energi. Mungkin dulu mengamati lah perkembangan energi di Indonesia, mulai dari awal berkecimpung sampai dengan saat ini, dan mungkin Kang Asep juga bisa melihat kira-kira perkembangan energi di Indonesia ya, energi nasional ini ke depan itu seperti apa. Seperti kita tahu ya, sekarang ini kan isu-isu lingkungan, net zero, karbon dan lain-lain itu masif nih diberitakan oleh media-media. Kira-kira apa sih yang merupakan bisa dijadikan sebagai satu kekuatan lah buat Indonesia dalam mengembangkan energinya ke depan. Ya, jadi tadi seperti disampaikan oleh Mas Febri, saya kurang lebih hampir 24 tahun mungkin ya bekerja di migas ini. 24 tahun. Yang upstream. Hampir sebagian besar di upstream Mas Febri gitu ya. Nah, dari 20 tahun sejak saya masuk sampai sekarang, dari dulu saya awal masuk sampai sekarang, dari awal sampai sekarang itu selalu dibilang bahwa minyak kita kurang dari 10 tahun. Buktinya hampir 24 tahun saya bekerja, minyak masih ada. Dan masih diperlukan gitu ya buat negara kita, buat penduduk kita. Dari bicara energi, minyak di masa saya 24 tahun ini dan kedepannya kelihatannya masih menjadi tumpuan migas ini. Walaupun tadi disampaikan ke depan kita mungkin akan bergerak ke green energy. Dan itu mungkin green energy nanti kita diskusi ya. Green energy itu memang sesuatu hal yang menjadi perhatian ke depannya gitu. Kalau kita tetap mau survive dan dunia ini mau selamat kan, kurang lebih dari upayanya manusia untuk menyelamatkan dunia, salah satunya adalah ke green energy. Ya, karena kan ya seperti tadi ya, minyak itu dibilang sebagai energi fosil yang tidak terbarukan, sedangkan yang green energy itu adalah energi yang renewable ya kan, bisa terbarukan. Ya, itu mungkin satu fenomena yang menarik ya, bahwa walaupun tidak terbarukan tapi ternyata cadangannya itu masih bisa dicari, masih bisa terus ditemukan, dan sampai sekarang itu masih diproduksikan. Ya, kira-kira kalau menurut Kang Asep sendiri ya, apakah memang sudah saatnya kita memikirkan transisi energi itu? Gitu? Ya, jadi memang ada satu kemarin mungkin saya pernah baca bahwa ketika dunia ini terancam gitu ya, terancam dengan adanya emisi karbon yang bisa menjadikan bumi lebih panas gitu ya, seperti itu. Dan ada satu mungkin para praktisi di migas gitu, mereka berpikir ulang bahwa seperti kami gitu ya, bekerja 20-an tahun di migas, kita tidak berpikir bahwa
kami bekerja untuk mengotori bumi. Mencemari bumi. Mencemari bumi, nggak ada satupun di situ. Tapi kita bekerja untuk mencari energi supaya kehidupan ini tetap berlangsung. Dan waktu itu memang migas ini menjadi satu hal yang andalan lah gitu. Dan ke depan saya yakin andalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat bauran energi mix memang migas ini ke depan secara presentasi akan turun gitu ya. Sekarang mungkin taruhlah saya eksaknya belum lupa juga gitu ya. Sekarang mungkin 30-40% masih migas. Ke depan itu mungkin berkurang nih. Kurang ya. Menjadi 20-25%, tapi secara volume akan naik. Nah, jadi secara volume sebenarnya meningkat. Nah, karena kebutuhan energi secara kumulatif juga meningkat gitu kan. Dan sebetulnya ada satu hal yang menarik juga. Kebutuhan energi itu berkorelasi dengan pertambahan penduduk. Ya, pasti. Dunia secara umum penduduk itu sekarang hampir 8 billion. Ya. Di Indonesia hampir 270 juta gitu ya. Iya. Mungkin saya pada saat SD itu berapa ratus juta aja gitu. Udah 2 kali lipat, 3 kali lipat sekarang gitu ya. Lagunya Roma Irama kalau dulu ingat. Apa tuh itu Mas Weber? 120 juta kalau nggak salah waktu itu Mas waktu itu ya. Sekarang hampir 200, hampir 2-3 kali lipat. Artinya dengan korelasi seperti itu, energi tetap akan meningkat kebutuhannya Mas Weber. Karena mungkin kalau dulu yang menggunakan energi ya, misalkan yang punya mobil, yang punya kendaraan bermotor, yang butuh listrik, orangnya cuman nggak sampai 200 juta, sekarang yang butuh 270 juta, otomatis kebutuhannya juga meningkat gitu ya. Makanya semangat para praktisi itu ya bukan untuk mencemari dunia, tapi adalah untuk istilahnya memberikan pasokan lah terhadap kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. Jadi memang saatnya ini masih kita masih bergantung pada energi fosil ya Kang Asep ya. Walaupun tadi Kang Asep menyampaikan bahwa saat ini sedang digalakkan transisi energi menuju ke energi hijau. Sebenarnya energi hijau itu seperti apa sih Kang Asep? Ya, energi hijau itu sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita mempergunakan energi, tapi energi itu tidak mencemari lingkungan kan itu ya. Artinya kita pahami kenapa ini terjadi atau kenapa ini menjadi perhatian. Ya kita pahami sekarang dunia ini semakin panas. Jadi ada Paris Agreement, global warming itu Mas Febri. Jadi dengan kalau kita tetap dengan keadaan saat ini terus, Paris Agreement itu pengennya itu pemanasan tiap tahun itu tidak lebih dari 2 derajat gitu ya. Nah, ini gimana cara menekannya? Jadi kita mencari energi alternatif lainnya gitu ya. Energi alternatif ya ini ya, bukan utama ya. Bukan ini ya. Bukan untuk pengobatan alternatif. Ini energi alternatif itu ya. Yang lebih ramah lingkungan. Nah, tapi ya kita lihat mungkin di masyarakat kita lihat kenapa sih energi ini menjadi penting gitu ya. Ya kita pahami yang lebih banyak itu adalah energi itu untuk menopang kehidupan. Kita lihatlah di rumah gitu Mas Febri ya. Mungkin saya kecilnya tuh di Garut Mas Febri ya. Di Garut itu kecilnya dulu mungkin kalau masak itu pakai kayu bakar gitu bakar untuk menanak nasi dan lain-lain. Ketika saya kuliah di Bandung itu udah berubah kan gitu ya. Mungkin di Garut pun dari kayu bakar ke minyak tanah gitu ya. Minyak tanah kemudian beralihlah ke gas kan gitu ya. Ke gas. Kemudian balik lagi sekarang mungkin banyak juga memasak itu pakai listrik kan gitu ya. Oh iya. Cuman kalau kita lihat di masyarakat saat ini pun penggunaan kayu bakar, minyak tanah, gas ataupun listrik itu kan masih ada gitu ya Mas Febri ya. Tidak semuanya ke listrik semua, tidak semuanya ke gas, tidak semuanya minyak tanah atau tidak semuanya juga kayu bakar. Tapi itu masih ada. Nah, disitulah kenapa energi fosil itu masih diperlukan untuk menopang kehidupan. Contohnya untuk memasak gitu ya. Kita butuh LPG kan sekarang. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita sudah menggunakan energi listrik mungkin yang lebih ramah seperti itu dan dia mungkin emisinya lebih sedikit gitu ya, seperti itu.
Nah, di sisi lain energi sekarang mungkin dulu pergerakan orang itu kan nggak banyak kan gitu ya. Ya, tadi ya. Pergerakan orang, mungkin kita banyak jalan, kemudian kendaraan sekarang tambah banyak, kemudian pesawat pun semakin terjangkau. Artinya kebutuhan energi semakin dibutuhkan. Dan ini memang masih topangan utama adalah energi fosil gitu ya. Nah, bergeraklah ke sekarang itu lebih ke arah ramah lingkungan sehingga muncullah energi-energi alternatif ataupun di migas pun saat ini adalah kita, kalau saya kan bergeraknya itu adalah energi dasar itu ya. Migas itu sebagai energi dasar, belum sebagai energi final. Final itu mungkin listrik atau BBM gitu ya, untuk penggunaan pergerakan orang itu kan transportasi pakai BBM gitu ya. Tapi sebenarnya migas ini kan tidak hanya untuk energi, untuk petrokimia dan lain-lain. Jadi ke arah ke depan itu green energy atau energi ramah lingkungan itu bagaimana kita menjaga supaya dunia ini tidak cepat panas gitu ya. Ya upaya manusia untuk ya tidak cepat-cepat kiamat lah gitu Mas Febri gitu ya, gitu kurang lebih gitu ya. Lebih ke apa? Mengurangi dampak terhadap lingkungannya ya. Mungkin itu kali makanya sekarang sedang giat-giatnya ya dikampanyekan ke net zero emission dan lain-lain. Tapi sebenarnya gini, kalau saya kan lihatnya bahwa energi ini kan suatu kebutuhan. Energi ini suatu kebutuhan yang mana kebutuhan itu pasti selalu diupayakan untuk dipenuhi. Nah, sedangkan substitusinya yang seperti tadi disampaikan kayak energi fosil, energi baru terbarukan itu mungkin porsinya masih sedikit. Makanya kita saat ini dikenal dalam masa energi transisi ya. Kalau Kang Asep sendiri melihat nih energi transisi di Indonesia ini apakah memang sudah berjalan pada track yang benar atau sebenarnya masih bisa dilakukan akselerasi atau mungkin memang ya tidak perlulah diakselerasi biar dia berjalan saja secara alamiah. Menurut Kang Asep gimana? Jadi saya mungkin bicara mengenai bagaimana dunia migas menuju energi transisi dan bagaimana energi-energi lain sebagai substitusi ataupun nanti bauran energinya antara energi fosil dengan energi terbarukan ini gitu ya. Dengan tadi kita menjaga agar dunia masih tidak semakin panas gitu ya, dengan kita salah satu emisi terbesar itu kan CO2 gitu ya. Iya, karbon. Sebetulnya kita pun kan kalau bernapas, fotosintesis kan menghasilkan CO2. Jadi sesuatu yang biasa sebetulnya CO2. Cuman sekarang karena aktivitas industri, transportasi dan lain-lain, CO2 semakin banyak. Nah, termasuk mungkin tadi aktivitas oil and gas. Nah, aktivitas oil and gas juga sadar akan hal itu sehingga kita melakukan yang namanya bagaimana kita operasional lebih green energy. Ya contoh misalkan untuk menggerakkan mesin-mesin di operasi oil and gas dulu mungkin pakai migas juga. Kalau sekarang kan kita juga ada yang namanya solar energi kan gitu ya. Kemudian dari matahari gitu ya, untuk baurannya. Kemudian berikutnya juga kita emisinya mulai kita sebenarnya sejak dulu juga udah mulai dikurangi itu emisi, tapi sekarang semakin masif. Nah, ke depan saya lihat bagaimana mengakselerasi atau sekarang apakah kita sudah dalam track yang betul gitu ya, seperti itu. Saya lihat sih ini lebih ke arah komitmen bersama, komitmen semua elemen masyarakat untuk menuju ke arah green energy ini. Dan saya lihat sih ya ada plus minus. Dalam artian di track ini kita masih mungkin belum 100% on track, tapi saya melihat udah ada upaya positif ke arah situ gitu ya, seperti itu. Cuman jangan diartikan bahwa begitu energi transisi semua orang pindah dari migas ke energi lainnya, nggak seperti itu juga sih, seperti itu. Contoh tadi di Garut tadi ya. Nah, di Garut itu tetap ada gitu itu ya. Tetap ada orang yang memasak pakai kayu bakar gitu ya. Ada orang yang memasak pakai minyak tanah, ada orang masak pakai gas, ada orang yang memasak pakai listrik. Seperti itu Mas Febri gitu ya kurang lebih. Ya, berarti kalau ya bisa kita bilang misalkan sudah pada track yang benar gitu. Kira-kira sebagai seorang praktisi ya, sebagai praktisi ini Kang Asep melihat bahwa ke depannya apakah Indonesia
akan mengalami yang namanya defisit energi, ya, atau mungkin dengan pengembangan teknologi dan lain-lain yang lebih masif, kita bahkan bisa jadi balik lagi seperti itu dulu, kita sebagai negara yang surplus energi, bahkan energi kita bisa diimpor. Kira-kira ada peluang, ada potensi ke arah sana nggak? Ya, jadi kalau kita bicara energi, pertama adalah kita mengenai ketersediaan energinya gitu ya. Ya. Jadi kalau ketersediaan energi, kita bicara mengenai sumber energinya. Ya. Indonesia saya kira masih banyak gitu ya. Tadi ada energi fosil, kemudian ada energi geotermal gitu ya, dihasilkan geotermal. Oh iya, saya sempat dapat info bahwa sebenarnya nomor 2 cadangan terbesar geotermal itu adanya di Indonesia. Betul, gitu. Ya. Cuman mungkin baru belum sampai 50% lah yang sudah terutilisasi ya. Betul. Nah, artinya tadi dari ketersediaan energi, kita masih banyak sumber energi yang mungkin belum optimal kita manfaatkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah accessibility. Artinya bahwa ketika tersedia tapi bisa nggak terjangkau sama masyarakat tuh energi tersebut gitu ya. Aksesnya lebih mudah. Apalagi sekarang kan kita mungkin masyarakat lebih cenderungnya cari energi yang murah kan gitu ya. Energi murah dan ramah lingkungan. Nah, itu mungkin challenge-nya ke depan. Jadi kalau kita tadi Mas Feby bilang apakah defisit, saya kira kalau kita komitmen dan sumber energi lebih banyak, Indonesia mestinya tidak harus defisit energi. Itu kacamata saya gitu ya. Artinya mengamati yang ada, energi kita masih banyak kan gitu ya. Potensi masih banyak, potensi yang belum kita berdayakan lebih bagus. Tuh. Mungkin kekurang pemberdayaan potensi atau sumber-sumber energi itu ada kaitannya nggak dengan entah itu apakah regulasi? Yang saya dengar informasinya bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan namanya RUU Energi ya, rancangan undang-undang energi. Nah, mungkin apakah karena kebijakan, ya kita tahu ya kebijakan khususnya di migas dulu ya, kita selalu berubah-ubah. Dulu kuasa pertambangan itu ada di salah satu BUMN terbesar atau Pertamina, sebetulnya Pertamina, terus kemudian sekarang diserahkan ke SKK Migas, kemudian SKK Migasnya dilakukan judicial review sehingga tidak jadi BPH Migas ya, BP Migas ya dulu ya, BP Migas, kemudian dipindahkan di bawah SDM sekarang. Ya. Apakah mungkin itulah yang menyebabkan kita kurang maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya energi kita? Menurut pandangan Kang Asep gimana nih? Ya, kita tadi mungkin yang clue utama itu adalah kita masih mencari energi yang murah kan gitu ya. Energi murah ini memang lebih banyaknya dari fosil gitu ya. Migas maupun mungkin kita menghasilkan yang namanya listrik itu kan masih dari batu bara gitu ya. Masih banyaknya kan seperti itu. Artinya ini economic scale-nya juga mungkin yang menjadi salah satu bagaimana akselerasi ini. Nah, ini mungkin pemerintah juga saya yakin mungkin pemerintah sudah menyiapkan regulasi-regulasi untuk mendorong supaya energi-energi lain yang ramah lingkungan itu nantinya mungkin baurannya itu lebih banyak kan gitu ya, seperti itu. Nah, yang harus kita pahami sebenarnya apa sih yang dinamakan net zero emission gitu ya. Sebenarnya net zero emission itu kan bukan berarti tidak ada sama sekali emisi CO2 kan. Artinya ada yang mengemisikan, ada juga dia yang mengeliminir kan gitu ya. Nah, itulah terjadi net zero emission di 2050. Kita pengen 2050, 2060 tuh net zero emission. Artinya masih ada emitter CO2 tapi ada upaya untuk menekan emisi itu sehingga antara yang diemisikan dan yang kita offsetkan ataupun yang kita injeksikan lagi gitu ya. Kalau di migas itu kita punya storage yang tadinya mungkin ini sebagai diisi oleh migas karena migasnya sudah tidak ada. Kalau istilah kita depleted reservoir gitu ya. Reservoirnya sudah ditinggalkan oleh minyak dan gasnya, itu bisa diisikan oleh CO2 ke situ gitu ya.
emisi ini diinjeksikan sehingga nanti mungkin target zero emisi bisa tercapai itu Mas Febri. Jadi yang ini ya istilahnya carbon capture itu. Nah ya, itu sekarang itu kan lagi topik hangat lagi gitu. Hype nih kalau kan kalau yang saya pahami bahwa itu tadi dalam rangka net zero emission ya kan, karena kita nggak bisa nahan karbon itu keluar ya dengan efisien. Makanya salah satu upayanya adalah gimana membalanskan antara karbon yang keluar dengan yang dieliminir ya, sehingga alam itu masih bisa menerima pada batasan tertentu. Nah, kalau perkembangan carbon capture sendiri di Indonesia gimana, Kang Asep? Ya. Jadi carbon capture storage atau kita juga ada dua sebetulnya Mas Febri, yang utama ada yang CCUS namanya Carbon Capture Utilization and Storage, ada juga CCS Carbon Capture Storage. Bedanya adalah kalau CCS itu betul-betul kita mengcapture, jadi karbon dioksida yang diemisikan itu kita capture dan kita transportkan dan kita injeksikan tadi ke reservoir yang sudah tidak ada migasnya ataupun ke lapisan akuifer gitu salah satunya. Itu itu betul-betul permanent storage di bawah permukaan gitu ya. Oh, kita simpen gitu ya. Simpen dan itu mungkin long life lah gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga sebetulnya carbon capture utilization and storage, artinya kita injeksikan tapi untuk meningkatkan produksi migas. Seperti itu. Nah, sebetulnya kita pakai kendaraan, kalau saya tidak salah gitu ya. Setiap kita pakai kendaraan itu sebenarnya kita mengemisikan sekitar 0,15 kg CO2 per kilometer kan gitu ya. Artinya kalau saya lihat di salah satu publikasi, negara kita itu setiap orang mengemisikan 1 sampai 2 ton per tahun gitu. Per orang gitu ya. Kalikan tadi 270 juta gitu ya. Kurang lebih ya sekitar lah magnitudenya 500-an juta gitu emisi. Nah, perkembangan CCUS ini, kalau CCUS mungkin bisa langsung applied, bisa langsung dilaksanakan karena itu juga sudah ada regulasi Permen 2023 gitu ya. Di mana WK-WK yang bergerak di migas itu bisa menginjeksikan sekaligus untuk meningkatkan produksi. Dan CCS pun bisa dilakukan kita di WK tersendiri. Nah, yang menjadi mungkin yang perlu dipersiapkan infrastruktur itu bagaimana kita menangkap karbon misalkan dari PLTU atau industri yang mengemisikan CO2 ke WK migas ini gitu ya. Atau ke storage yang saat ini banyaknya di WK migas. Nah, itu mungkin saat ini yang saya tahu pemerintah lagi menggodok Perpres dan Permen ke arah situ Mas Febri. Oke. Oh, jadi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan bahwa upaya dari pemerintah untuk tetap menjaga keberlangsungan penggunaan energi dengan mengurangi dampaknya itu sudah dilakukan dengan dikeluarkannya regulasi terkait dengan carbon capture itu. Nah, masa depan carbon capture ini ya saya nggak tahu apakah sudah ada yang ini masih dalam proses tahap studi atau sudah ada yang dilakukan ya? Ya. Kalau kita baca-baca di media gitu ya Mas Febri ya. Itu pemerintah menggaungkan atau sudah menyampaikan ada 16 proyek yang saat ini sedang dalam tahap tadi ada studi, ada juga yang udah sampai ke tahap implementasi, artinya ada beberapa yang sudah siap untuk ngebor ataupun ada siap yang injeksi. Nah, itu sebetulnya di tahap-tahap awal itu adalah kita sudah ada di arah yang pas gitu ya di situ. Cuman tadi mungkin yang perlu disegerakan ini adalah bagaimana infrastruktur dari peraturan perundangan regulasinya untuk mendukung CCS ini lebih bergairah lagi kan gitu ya. Sebenarnya kan ada juga bukan proyek ya, kalau saya bilang satu hal yang sebenarnya juga diusahakan oleh pemerintah itu dengan istilahnya carbon market ya atau itu. Nah, itu kan
juga sama gitu, di mana penghasil energi bisa membeli ya atau menjual emisi karbonnya untuk di dalam bursa karbon kalau nggak saya beberapa waktu lagi. Nah memang kalau kita lihat kan bahwa ya itu sebenarnya membuktikan bahwa yang namanya energi itu tetap akan terus dibutuhkan. Nah tinggal dampak buruk terhadap lingkungannya itu yang diusahakan untuk dikurangi. Baik, terakhir mungkin ya Kang Asep ya. Nah ini sebagai seorang praktisi di dunia energi, mungkin kira-kira ada nggak hal-hal yang mau disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Kang Asep kepada para sobat-sobat orasi nih? Kebetulan sobat-sobat orasi ini bukan sobat-sobat yang peduli terhadap perkembangan energi nasional. Salah satunya adalah ingin terus mengupayakan supaya energi ini bisa memberikan hal yang baik bagi kehidupan di Indonesia. Ya, mungkin yang pertama ini bukan pesan lah ya, lebih ke arah mungkin opini saya ataupun satu pendapat saya bahwa energi ini mau tidak mau dibutuhkan manusia gitu ya, seperti tadi untuk menopang kehidupan, sehingga energi baik fosil ataupun non fosil ataupun energi terbarukan itu kita tetap upayakan ke depan gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita mengupayakan produksi minyak dan gas ini adalah tetap ramah lingkungan. Dan sekarang mungkin ke depan buat teman-teman yang masih muda di bidang energi itu ya, kalau kita mau bergerak ke energi migas, itu tentunya juga harus dibekali dengan bagaimana kita punya satu teknologi atau punya satu knowledge untuk membawa teknologi yang lebih ramah lingkungan nantinya di-apply di migas gitu. Kemudian berikutnya adalah ke energi terbarukan yang lainnya, misalkan geotermal atau angin ataupun energi surya gitu ya dan lain-lain. Itu pun mungkin menjadi satu bidang yang perlu difokuskan, digeluti gitu ya. Sehingga nanti tadi untuk menjawab Mas Febri, supaya kita tidak menjadi defisit energi kan gitu ya. Jadi pesannya lebih ke arah energi ini dibutuhkan dan marilah kita untuk tetap energi itu diupayakan. Cuman kita satunya sekarang adalah bagaimana mengupayakan energi dan ramah lingkungan gitu. Itu mungkin pesannya untuk Mas Febri. Ya, jadi ada dua kata kunci yang saya tangkap dari inspirasi Kang Asep ini. Yang pertama itu adalah teknologi dan ramah lingkungan. Nah, berarti sobat-sobat energi, mudah-mudahan diskusi ini bisa menginspirasi, dan kalau memang tertarik atau itu ya sudah merupakan satu kebutuhan yang mungkin akan ada sampai dunia ini ada sampai dunia ini tidak ada. Energi itu kita butuhkan, kembangkanlah pengetahuan, kembangkanlah keinginan untuk mempelajari teknologi, dan jangan lupa tetap kita harus sayang dan mengembangkan, mencintai alam ini sehingga kita dapat mencari energi yang ramah lingkungan. Demikian, sampai ketemu lagi Sobat Orasi di tamu istimewa kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri.